Hi trader and value investing, welcome back to TradeWalker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten BUMN di bidang pertambangan, yaitu PT Antam dengan kode emiten ANTM, yang mana pergerakan saham ini cukup sudah turun banyak ya sejak tahun kemarin. Penurunan harga saham Antam ini terjadi mulai dari bulan Februari kemarin ya, awal Februari sampai bulan ini ya, berarti sudah setahun setengah lebih. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah keadaan ini akan berlangsung terus atau sudah ada tanda-tanda untuk reversal? Nah, saya buat video ini karena saya melihat ada peluang ini akan terjadi reversal trend atau pembalikan arah, yang mana price action-nya sudah bisa kebaca. Nah, untuk melihat potensi reversalnya, kita ulas dulu dari segi fundamentalnya dulu ya. Dari segi fundamental Antam sendiri ini ya, kita lihat laporan keuangan terakhir yang rilis itu masih di kuartal 1 ya. Nah, kita lihat PT Antam ini membukukan laba bersih pada kuartal 1 2024 sebesar 238,4 miliar. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,66 triliun. Jadi di kuartal pertama ini labanya turun drastis ya. Dari 1,66 triliun turun ke 238,4 miliar, atau secara presentasinya kuartal on kuartal turun di 20,5%. Secara tahunannya minus 86%. Nah, ini net margin minus 2,8 ya. Jadi net marginnya memang turun karena labanya juga turun ya. Terus dari segi PBV-nya ini termasuk under value ya, di angka 1,17 kali ya, dengan ROE 0,76%, ROA-nya 0,58%, dengan DER ratio ininya 0,31% ya. Jadi secara value ini saham Antam ini sudah under value banget ya. Jadi memang karena harga sahamnya sudah turun banyak dikarenakan sentimen-sentimen yang kurang baik, sehingga mempengaruhi penurunan harga sahamnya ya. Nah, untuk dividennya sendiri ini kemarin Antam membagikan 100% ya labanya kepada para pemegang saham ya, yang diumumkan di pengumuman Bursa Efek ya. Nah, di sini diumumkan kemarin dia sudah membagikan dividen saham 100% dari profit financial years 2023 attributable to the owner of the parent of the company. Nah, ya ini ya. Jadi dia membagikan laba 100% ya, dengan jumlah labanya ini sebesar, jadi Antam kemarin membagikan dividen sebesar Rp128,0712 per sahamnya ya. Yang tanggal cum date-nya di pasar reguler 20 Mei dan ex date-nya di tanggal 27 Mei kemarin ya. Jadi Antam ini sebagai apalagi namanya perusahaan yang peduli dengan para stakeholdernya ya. Jadi dia memberikan semua profit yang dihasilkan Antam kepada para pemegang sahamnya. Jadi kita kembali ke laporan keuangan yang di kuartal 1 ini
labanya turun drastis ya sampai 20,5%. Nah, bagaimana laporan keduanya? Ya, kita lagi tunggu juga rilisannya. Namun kita bisa memproyeksikan bahwa laba keuangan Antam ke depan atau di kuartal kedua ini cukup bagus ya, karena ini kan perusahaan di bidang komoditi pertambangan ya. Jadi kita bisa berpatokan dulu kepada acuan harga komoditi ya. Nah, ini harga komoditi Antam ini ya, dia akan bergerak di bidang emas ya, nikel, bauksit, dan eksplorasi. Jadi kita lihat untuk dari goldnya dulu ya. Nah, dari gold ini harganya makin tinggi ya, makin naik ya. Sekarang harga di 2.400. Nah, di awal tahun kemarin kan masih di harga 2.000-an ya. 2.100-an ya. Jadi peningkatan harga emas ini akan bisa memicu laporan kedua yang akan rilis. Jadi untuk dari sektor emasnya ini labanya mungkin akan meningkat ya. Terus dari nikel juga, harga nikel terpantau turun ya, agak turun drastis juga ya nikel di bulan ini ya. Namun sempat menyentuh di harga 2.100 ya di bulan Juni kemarin. Nah, ini juga bisa menjadi sentimen yang baik ya untuk laporan keuangan keduanya ya. Untuk proyeksinya bisa kita lihat karena price action-nya juga sudah kelihatan. Kita ulas dari segi teknikalnya langsung aja ya, karena sentimen-sentimen yang menguatkan ini masih belum ini ya. Jadi kita hanya ambil momen-momen trade-nya saja. Nah, ini press release laporan eksplorasi. Ini berita yang terakhir keluar ini cuman laporan hasil eksplorasi ya yang dilakukan oleh Antam untuk emas, nikel, dan bauksit ya. Oke, kita kembali ke technical analysis. Nah, technical analysis ini kita gunakan untuk menentukan posisi price action, supply, and demand-nya. Jadi walaupun Anda seorang fundamentalis, Anda setidaknya harus tahu posisi yang strategis untuk membeli dan melakukan averaging ya bagi yang sudah membeli sebelumnya, yang bisa digunakan dengan metode technical analysis. Nah, pergerakan saham Antam ini memang lagi bearish channel ya, jadi memang trennya lagi turun ya. Nah, ini dari channel lainnya. Jadi selama dia bergerak masih di dalam channel line ini, masih dalam proses bearish. Namun dari channel lainnya ini cukup lebar ya. Jadi ada ruang untuk melakukan swing trade atau menambah koleksi-koleksi portofolio Anda. Kita hapus dulu channel lainnya ya, karena price action-nya juga sudah muncul, sudah kelihatan, bisa kebaca dengan baik. Nah, kita zoom. Untuk price action-nya sendiri ini membentuk advance price action ya. Jadi dari technical sendiri ini membentuk price action namanya advance price action, yang kita bisa lihat chartnya ya. Ini advance price action. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan ya. Nah, ini kita lagi membaca psikologi market ya, bukan lagi mencocokkan gambar ya. Jadi kita menggunakan chart itu untuk menentukan pola pergerakan harga sahamnya, bukan berarti kita mencocokkan gambar ya. Nah, ini price action-nya ya, sama ya atau mirip ya. Jadi di sini ya
ada terjadi akumulasi. Nah, zona ini, nah, zona akumulasi ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini long bar breakout enter signal atau disebut dengan falling wedge at retest to decay level. Jadi ini membentuk falling wedge ya. Jadi kalau Anda teknikal nggak usah lah tahu nama-namanya, perlu hanya tahu aksi harga yang akan terjadi. Jadi ada potensi peningkatan harga atau akan kembali ke harga ini ya, di harga 1635 ya. Jadi ada kemungkinan dari trend line-nya yang ini ya, trend line yang ini bisa nyampe sampai ke 1655 sekaligus ada gap sedikit di sini, bisa nutupin gap di sini ya. Ini dari segi swing trade ya, untuk proses daily trade-nya atau struktural marketnya ini nih, posisi yang baik untuk membeli. Nah, ini karena masuk di resisten ya, ini ada resisten. Kemarin dia ingin menembus, namun terjadi pelemahan pembelian sehingga esoknya ini terakhir di tanggal 5 Juli kemarin ya, terjadi penurunan sebesar 1,13% ya. Jadi Anda bisa membeli di area support ini ya, di harga 1275 atau support kuatnya di 1250 ya. Nah, mungkin kemungkinan pekan depan bisa turun di harga ini ya, area ini ya, di 1255 ya. Area ini sebenarnya sudah masuk area demand ya, ini area demand. Jadi Anda bisa menambah koleksi portofolionya di kisaran harga 1255 sampai 1310 untuk pekan depan. Jadi potensi kenaikannya bisa lumayan bager ya. Nah, jika sesuai proyeksi, potensi kenaikannya ini cukup lumayan baik ya, di harga 1300-an sampai di harga 1600-an ini 33% ya, namun secara bertahap ya. Jadi pola pergerakan sahamnya ini membentuk advance price action. Nah, saya bisa ikhtisarkan ya, bisa hanya nyampe di sini di 1275 baru naik lagi, atau dia nyampe di 1255 depan. Lihat saja momentum sell-nya ya, kalau sell-nya atau jualnya kuat, bisa saja nyampe di 1255. Namun area ini ya cukup baik untuk dikoreksi ya, bagi untuk swing trade ya. Kalau day trade bisa juga masuk untuk mengambil momentum. Namun yang untuk swing trade ini sangat prospektif, menambah portofolio Anda, atau yang lagi sudah membeli kemarin di harga ini bisa menambah di area ini. Sudah strategis banget itu. Jadi polanya seperti ini ya. Potensi profitnya ini bisa nyampe 30%-an ya. Tadi kita sudah ukur ya, ini ya, untuk membentuk price action-nya ya. Nah, TP2 ya. Jadi di sini ada momentum sedikit ya. Anda bisa melakukan penjualan kalau umpamanya sudah profit banyak. Yang swing trade agak ragu bisa menanjak ke harga ini, bisa Anda jual sebagian. Jadi tanda-tandanya juga sebenarnya ada, mungkin akan membentuk confluence. Confluence itu kalau teknikal yang umum namanya palu terbalik ya, tapi saya lebih suka sebut namanya confluence. Zona
pembalikan ya, sempurna pembalikan arah. Jadi kemungkinan bisa nyampe di 1600 untuk price action-nya ke depan. Nah, secara pergerakan keseluruhannya ya. Nah, kita ini selama dia belum keluar dari trend line, dari channel line-nya, selama dia masih ada di dalam channel line, masih ada kemungkinan dia akan bergerak di area itu saja. Nah, kita gambar ilustrasikan lagi. Ya, ini pas ya. Momentumnya pas ya. Nah, ini momentumnya pas di harga ini ya. Ini sebenarnya momentumnya pas banget ini. Ada konfirmasi 3 konfirmasi ya dari support ya. Kita lihat. Nah, kita lihat historinya ya. Nah, di sini support kuat ya. Nah, nyampe di support kuat. Terus dari trend line-nya, channel line birisnya juga menyentuh garis channel line-nya ya. Terus dengan advance price action ya, dari pola pergerakan harga saham ini dia advance price action juga di sini terkonfirmasi ya. Nah, ini terkonfirmasi akan terjadi bullish moment ya. Jadi untuk swing trade atau investasi ini akan nyampai ke harga 1650 ya, sekaligus nutupin gap yang sedikit ini ya. Nah, bagaimana kalau nyampe di harga 1600-an ini atau 1500-an lah ya, saat menyentuh channel line ini ya, mungkin akan terjadi pullback atau penurunan ya, jangka pendek. Oke, tunggu dulu ya. Penurunan jangka pendek. Nah, penurunan jangka pendek ini bisa nyampe di sini saja, bergerak atau turun kembali ke area sini ya. Di 1000 ini, di area ini ya, 1325. Jadi ini sebenarnya demand yang kuat ini, area demand yang kuat ya. Belum tentu Anda bisa mendapatkan harga di 1190 yang terjadi kemarin, belum tentu ya untuk kedepannya. Udah keluar dari channel line ini ya, udah keluar dari channel line ini, bisa dipastikan akan membentuk tren baru. Apakah itu akan langsung bullish naik ke 1800 atau bergerak sideways dulu, baru melakukan reversal konsisten membentuk pola pergerakan harga baru ya. Nah, untuk broksumnya sendiri, broker summary-nya juga ini terpantau asing juga sudah mulai melakukan pembelian secara bertahap ya. Nah, ini ya di tanggal 1 bulan 7. Nah, ini asing lagi membeli sehingga harganya tertahan dan terjadi reversal ya. Jadi ini reversal jangka pendek atau short trade ya. Nah, namun kalau untuk dikoleksi untuk investasi jangka panjang, harga ini sangat strategis ya. Nah, kalau mau yang mau koleksi, Anda bisa mengoleksi banyak di sini ya. Kalau mau disimpan, simpan aja ya. Apalagi ini perusahaan Antam ya. Antam kan kita tahu sendiri ya, perusahaan yang bonafit ya. Nah, ini adalah hanya market structure, namanya market structure. Jadi Anda bisa melakukan pembelian di sini. Potensinya cuannya cukup besar jangka panjang ini. Nah, kita lihat kembali dari broker summary-nya mulai dari tanggal 12 ya, pada saat akumulasi ini yang membeli ini ya, membeli Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri ya, ini investor asing. Mirae ya, ini
retail, banyak retail juga ya, UBS, JP Morgan. Jadi ini sudah mulai dikoleksi sama tiga apalagi namanya big bank ini ya, pemain utama lah di pasar modal. Ini UBS ini menjual ya, jadi pertukaran pemain ya setelahnya. Oke, dari sini indikatornya kita lihat dari investor chartnya. Ini ASI memang masih terjadi penjualan ya, melakukan penjualan, namun ada juga pembelian. Jadi selama ASI membeli itu, saham itu masih bagus untuk dikoleksi ya, kecuali ASI menjual terus dan tidak membeli, itu masih berpotensi pelanjutan penurunan. Nah, ini sudah terjadi proses pembelian. Nah, apalagi kita lihat dari RTI-nya. RTI untuk pairnya sendiri memang masih terbilang tinggi ya, di angka 33%, di 33 kali ya. Namun agak berbeda dengan yang dilaporkan IDX Mobile ini ya. Di sini pairnya 7,88, RTI 33. Jadi saya berpatokannya dari teknikalnya aja ya, dari teknikal dan fundamentalnya. Terus dari broker summary-nya juga mensupport terjadi pembelian akumulasi asing ya. Jadi ada peluang trade jangka pendek ya, short trade, agar bisa mendapatkan profit ya. Dan yang sudah averaging atau yang sudah membeli sebelumnya di harga ini bisa melakukan averaging di area ini. Selama dia masih bergerak di area channel line bearish ini, dia akan masih bergerak, kemungkinan akan kembali lagi di harga 1.300-an ya. Nah, kalau sudah keluar dari sini, channel line ini akan terjadi reversal konsisten. Namun kalau untuk reversal jangka pendek, ini bisa ya, udah bisa dikoleksi atau sudah bisa dibeli untuk mendapatkan profit yang lumayan. Oke, demikianlah informasi hasil analisis dari PT Antam yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan referensi Anda untuk berinvestasi di perusahaan Antam ini. Nah, jika Anda menyukai channel ini, silakan di-subscribe, komen, like, and share. Dan nantikan hasil analisis emiten selanjutnya. Ya, terima kasih.